Cerita rakyat Joko Dolok. Joko Dolok adalah sebuah patung di kota Surabaya, warisan kerajaan Majapahit. Tapi menurut cerita rakyat daerah Jawa Timur, Joko Dolok merupakan sebuah patung yang konon merupakan penjelmaan dari tubuh Pangeran Jakataruna, putra Adipati Kediri. Menurut cerita, Jakataruna ini mempersunting Purbawati, putri Adipati Jayengrana. Adipati Jayengrana merupakan Adipati Surabaya, tapi Jakataruna kalah bertarung melawan Pangeran Situbondo dan juga Jakajumput hingga akhirnya berubah menjadi patung. Pangeran Situbondo hendak mempersunting Purbawati. Dikisahkan, Purbawati, putri Adipati Jayengrana, tengah gelisah karena hendak dilamar oleh Situbondo, seorang pangeran Madura, putra Adipati Cakraningrat. Putri Purbawati ingin menolak lamaran Pangeran Situbondo karena telah mencintai Jakataruna dari Kadipaten Kediri. Tapi untuk menolak lamaran Pangeran Situbondo, ia merasa tidak enak mengingat hubungan persahabatan ayahnya dengan ayah Pangeran Situbondo terjalin sangat baik. Ia khawatir akan terjadi permusuhan antara Surabaya dan Madura. Pangeran Situbondo berlayar dari Madura menuju Surabaya untuk melamar Purbawati. Tidak lama kemudian Pangeran Situbondo tiba di Surabaya. Ia segera menemui Purbawati. Adipati Jayengrana menyerahkan sepenuhnya keputusan pernikahan pada Purbawati. Karena merasa kebingungan, Purbawati akhirnya memberikan syarat sangat berat pada Pangeran Situbondo jika ingin mempersuntingnya. Ia memberikan syarat agar Pangeran Situbondo membuka hutan di wilayah Surabaya yang terkenal sangat angker. Ia beralasan hutan tersebut dibuka agar bisa menjadi tempat tinggal mereka dan keturunan mereka. Meskipun syarat sangat berat, tapi Pangeran Situbondo menyanggupinya. Ia segera masuk ke dalam hutan Surabaya yang angker tersebut dan mulai bekerja membuka hutan. Dengan kesaktiannya, Pangeran Situbondo merasa yakin dapat membuka hutan tersebut dengan mudah. Saat Pangeran Situbondo tengah membuka hutan, datanglah Pangeran Jakataruna ke Surabaya. Ia merasa kaget ketika mengetahui bahwa pangeran dari Madura tengah membuka hutan sebagai syarat mempersunting Purbawati. Demi cintanya, Jakataruna segera menemui Adipati Jayengrana. Ia mengatakan bahwa ia telah lama menjalin kasih dengan Purbawati. Jakataruna menyatakan ingin mempersunting Purbawati. Adipati Jayengrana menjadi bingung. Ia menyesalkan mengapa Jakataruna terlambat melamar Purbawati. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Adipati Jayengrana selain menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepada putrinya Purbawati. Purbawati lantas meminta Pangeran Jakataruna yang ia cintai untuk ikut membuka hutan sebagai syarat mempersuntingnya. Pangeran Jakataruna berduel dengan Pangeran Situbondo. Jakataruna segera pergi ke hutan Surabaya untuk ikut membukanya. Ia membuka hutan di lokasi berdekatan dengan hutan tempat Pangeran Situbondo. Ketika keduanya bertemu, Pangeran Situbondo bertanya sedang apa ia di hutan tersebut. Pangeran Jakataruna mengatakan bahwa ia tengah membuka hutan sebagai syarat menikahi Purbawati. Mendengar jawaban Jakataruna, Pangeran Situbondo sangat marah. Ia langsung menyerang Jakataruna. Keduanya lantas bertarung sengit, mengerahkan segala kesaktian masing-masing. Ternyata kesaktian Situbondo jauh di atas kesaktian Jakataruna. Tidak lama kemudian Situbondo mampu memukul Jakataruna hingga tubuh Jakataruna terpental jauh. Tubuh Jakataruna tersangkut di atas pohon. Situbondo kemudian pergi dari tempat itu meninggalkan Jakataruna begitu saja.
Jakataruna berteriak-teriak minta tolong karena ia tak mampu melepaskan diri dari pohon. Namun hutan angker tersebut sangat jarang dilewati manusia, sehingga tidak ada seorang pun mendengarnya. Beberapa lama kemudian, ada seorang pemuda bernama Jakajumput mendengar teriakan Jakataruna. Ia kemudian mendekati Jakataruna dan menanyakan apa yang telah terjadi. Jakataruna kemudian menceritakan hal yang menimpanya. Setelah Jakajumput menolongnya melepaskan diri dari pohon, Jakataruna meminta bantuannya untuk mengalahkan Pangeran Situbondo. Ia berjanji jika Jakajumput mampu mengalahkan Situbondo, ia akan mengabulkan apapun permintaan Jakajumput. Situbondo dikalahkan Jakajumput. Jakajumput menyatakan kesediaannya untuk mengalahkan Situbondo. Ia segera mencari Situbondo untuk menantang duel. Setelah ia bertemu Situbondo, ia langsung menantang duel. Situbondo merasa marah karena ditantang duel oleh orang yang baru ia kenal. Mereka berdua langsung bertempur, mengerahkan segala kesaktiannya. Sementara Jakataruna hanya menonton dari kejauhan. Setelah sekian lama adu kesaktian, Situbondo mulai terlihat kelelahan. Ternyata Jakajumput merupakan pemuda tangguh dan sakti mandraguna. Situbondo akhirnya merasa tidak sanggup melawan Jakajumput. Ia kemudian melarikan diri ke wilayah timur Kadipaten Surabaya. Wilayah tersebut kemudian hari diberi nama Situbondo, sesuai dengan nama Pangeran Situbondo. Melihat Pangeran Situbondo kalah, Pangeran Jakataruna segera pergi menemui Adipati Jayangrana dan Purbawati. Ia mengatakan bahwa Situbondo telah kalah bertarung dan lari ke timur. Paman Adipati, hamba telah berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo. Ia telah lari ke wilayah timur dan tidak akan kembali. Oleh karenanya, izinkanlah hamba mempersunting Purbawati, kata Pangeran Jakataruna. Tidak lama kemudian, datanglah Jakajumput di Kabupaten Surabaya menemui Pangeran Jakataruna. Saat mengetahui bahwa Pangeran Jakataruna mengaku-ngaku telah mengalahkan Pangeran Situbondo, Jakajumput merasa geram. Ia segera menemui Adipati Jayangrana dan mengatakan bahwa Pangeran Jakataruna telah berbohong. Mohon maaf atas kelancangan hamba, Adipati Jayangrana. Pangeran Jakataruna telah membohongi Kanjeng Adipati. Hamba telah mengalahkan Pangeran Situbondo dan bukan Jakataruna, kata Jakajumput. Pangeran Jakataruna berang dengan pengakuan Jakajumput. Ia membantah telah berbohong pada Adipati Jayangrana. Jangan percaya dia, Kanjeng Adipati. Akulah yang telah mengalahkan Pangeran Situbondo. Jangan percaya orang yang baru dikenal, kata Pangeran Jakataruna. Adipati Jayangrana terperanjat dengan pengakuan Jakajumput. Ia merasa bingung dengan keadaan ini. Ia lantas meminta bukti kepada Jakataruna dan Jakajumput bahwa mereka telah mengalahkan Pangeran Situbondo. Jika memang salah satu di antara kalian benar-benar telah mengalahkan Pangeran Situbondo, apa buktinya? Tanya Adipati Jayangrana. Jakajumput kemudian mengeluarkan sebilah keris milik Pangeran Situbondo, kemudian menyerahkannya pada Adipati Jayangrana. Ini adalah keris milik Pangeran Situbondo, Kanjeng Adipati. Ini adalah bukti bahwa hamba telah mengalahkan Situbondo, bukan Jakataruna, kata Jakajumput. Sedangkan Jakataruna tidak memiliki bukti apapun, ia hanya terdiam. Memang benar ini adalah keris milik Pangeran Situbondo, kata Adipati Jayangrana. Lantas mana bukti yang kau miliki, hai Jakataruna? Tanya Adipati pada Jakataruna. Jakataruna berubah menjadi patung Joko Dolog. Pangeran Jakataruna hanya terdiam. Ia merasa malu karena kebohongannya terbongkar dengan kedatangan Jakajumput. Karena merasa tidak terima, ia lalu menantang Jakajumput untuk berduel.
Kenapa Kanjeng percaya pada orang yang baru dikenal? Saya menantang Jaka Jumput berduel. Kita buktikan siapa lebih kuat di antara kita berdua. Baiklah, siapa di antara kalian memenangkan pertarungan maka ia boleh mempersunting putriku, Purbawati, kata Adipati Jayangrana. Pangeran Jakataruna kemudian berduel dengan Jaka Jumput. Keduanya mengerahkan kesaktian milik mereka. Jakataruna menggunakan keris pusakanya, sementara Jaka Jumput menggunakan senjata cambuk yang diberi nama Kiai Gembolo Geni. Awalnya pertarungan berjalan seimbang, namun lambat laun Jakataruna terlihat tidak mampu mengimbangi kesaktian Jaka Jumput. Sampai akhirnya cambuk Jaka Jumput mengenai tubuhnya, sehingga membuat Pangeran Jakataruna terjatuh dan tergeletak di tanah tidak berdaya. Jakataruna, mengapa engkau berani membohongiku? Aku kecewa denganmu, kata Adipati Jayangrana. Pangeran Jakataruna hanya diam tergeletak di tanah. Tubuhnya lemah seusai bertarung. Ia juga sangat malu. Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku, hai Jakataruna? Mengapa sekarang engkau hanya diam seperti patung? Adipati Jayangrana merasa jengkel. Tidak lama kemudian terjadi sebuah keanehan. Tubuh Pangeran Jakataruna berubah menjadi sebuah patung. Ucapan Adipati Jayangrana menjadi sebuah kutukan. Di kemudian hari, patung Pangeran Jakataruna dinamakan Joko Dolok.